Selamat pagi dan Pastor Kampung di sini. Bagaimana kabar Anda hari ini? Bagi Anda, pengacara atau advokat pasti tidak asing. Kita mengenal mereka sebagai kaum profesional yang di bawah sumpah dan norma etika profesional memberikan perlindungan hukum bagi orang-orang yang membutuhkan. Namun, pernahkah Anda mendengar istilah pengacara iblis atau advokat iblis? Ya, posisi pengacara iblis atau advokat iblis itu ada di dalam gereja Katolik. Loh, bagaimana mungkin institusi suci yang melawan iblis justru memiliki pejabat resmi yang mendapat posisi sebagai pengacara iblis? Siapakah mereka dan apa tugas mereka? Kita akan lihat dalam ulasan berikut ini. Tapi sebelum kita lanjut, silakan klik tombol subscribe, like, dan share untuk mengembangkan channel Pastor Kampung supaya Anda tidak kehilangan informasi dari Pastor Kampung. Terima kasih. Halo. Pengacara iblis atau lebih dikenal dalam bahasa Latin Advocatus Diaboli juga dikenal di Vatikan sebagai promotor fide atau sang pendukung iman. Meskipun namanya saja mungkin membangkitkan gambaran ritual jahat atau konspirasi yang direkayasa, gelar tersebut memiliki makna yang sangat berbeda. Nama pengacara iblis memang adalah sang pembela iman, dan secara harafiah tidak ada hubungannya dengan iblis. Ini adalah posisi yang telah ada selama berabad-abad dalam gereja Katolik Roma, dan merujuk pada orang yang bertanggung jawab untuk meneliti dan menentang proses kanonisasi orang-orang kudus. Meskipun tanggung jawab khusus orang yang dipercayakan dengan peran ini secara alami berkembang seiring waktu, tujuannya tetap sama, yakni memastikan bahwa gereja hanya mengakui individu-individu yang hidup dan perbuatannya sungguh layak diakui sebagai teladan luar biasa dari kehidupan yang dijalani dalam kesetiaan kepada rahmat Allah. Katekismus Gereja Katolik artikel 828 menyatakan demikian. Kalau gereja menggelari kudus orang-orang beriman tertentu, artinya mengumumkan dengan resmi bahwa mereka telah menjalankan kebajikan-kebajikan dengan kesatria dan teladan hidup dengan setia kepada rahmat Allah, gereja mengakui kekuasaan roh kekudusan yang ada di dalamnya. Diperkuat harapan umat beriman karena ia memberi orang kudus kepada mereka sebagai contoh dan perantara. Dalam situasi sejarah gereja yang paling sulit, terdapat orang-orang kudus pada awal pembaruan. Sumber rahasia dan ukuran yang tidak dapat salah dari kekuatan misioner gereja adalah kekudusannya. Namun sementara dalam diri Santa Perawan Maria, gereja telah mencapai kesempurnaannya yang tanpa cacat atau kerut. Kaum beriman Kristiani sedang berusaha mengalahkan dosa dan mengembangkan kesuciannya. Maka mereka mengangkat pandangannya ke arah Maria. Di dalam dia, gereja sudah kudus sepenuhnya. Dalam pengertian itu, promotor fide adalah pembela iblis, bertugas menyampaikan argumen-argumen yang menentang mereka yang dikanonisasi, yaitu menuduh mereka. Tujuannya adalah agar proses kanonisasi tidak asal-asalan dan benar-benar menunjukkan bahwa orang yang tersebut hidupnya berada dalam kekudusan yang luar biasa. Sejarah advokat iblis sebagai jabatan resmi yang nyata di Vatikan berawal dari abad ke-16 ketika Paus Sixtus V mendirikan kongregasi ritus yang kemudian menjadi kongregasi atau diskaderi untuk penggelaran orang-orang kudus. Tujuan utamanya adalah menciptakan sistem kanonisasi orang kudus yang ketat. Sebuah proses yang dapat memakan waktu bertahun-tahun, bahkan berabad-abad. Sistem ini dirancang untuk mencegah kanonisasi yang tergesa-gesa atau tidak beralasan,
dan mensyaratkan pemeriksaan kritis terhadap kehidupan kandidat dan mukjizat yang dilaporkan, termasuk seseorang yang bersedia melakukan penelitian dan menyusun argumen yang menentang kandidat tersebut. Pengacara iblis karena alasan yang jelas seringkali adalah seorang ahli hukum kanon, yaitu seseorang yang memiliki pengetahuan signifikan tentang sistem hukum gereja Katolik. Pengacara ini memiliki tugas unik untuk memainkan peran skeptis selama proses kanonisasi. Tugas ini meliputi penelaahan bukti-bukti yang diajukan untuk mendukung kesucian si kandidat, memeriksa tulisan dan tindakan mereka untuk mencari potensi cacat atau kontradiksi, dan tentu saja mengajukan keberatan terhadap kanonisasi jika ada. Wajar jika peran ini mendapat julukan yang tidak menyenangkan, pengacara iblis. Ini adalah posisi yang jelas-jelas bersifat konfrontatif. Namun, terlepas dari julukannya yang provokatif, peran pengacara iblis bukanlah untuk menentang kanonisasi sang kandidat, melainkan hanya untuk memastikan bahwa kasus tersebut diperiksa secara menyeluruh dari setiap sudut pandang. Sungguh, itu merupakan tanggung jawab yang amat besar. Seorang promotor iman yang baik menjamin bahwa gereja tidak secara tidak sengaja mengangkat seseorang yang hidupnya tidak memenuhi standar hidupnya semestinya. Pada tahun 1983, Paus Santo Yohanes Paulus II membuat beberapa perubahan signifikan dalam proses kanonisasi. Salah satu perubahan yang paling menonjol adalah pencopotan posisi advokat atau pengacara iblis. Posisi ini menjadi penghalang bagi proses kanonisasi dan akhirnya menyebabkan penumpukan kasus yang besar. Beberapa kritikus berpendapat bahwa peran tersebut terlalu kritis dan memperlambat pengakuan kandidat yang layak untuk menjadi orang kudus. Akibatnya, peran advokat iblis didefinisikan ulang, dan gereja sekarang memperkerjakan seorang promotor untuk menyampaikan argumen yang mendukung maupun menentang kandidat tersebut. Proses ini memang masih merupakan proses yang menyeluruh dan melibatkan pengumpulan bukti historis dan testimonial, pemeriksaan medis atas dugaan mukjizat, dan pemeriksaan teologis serta filosofis yang menyeluruh atas tulisan-tulisan kandidat jika ada. Dalam kasus-kasus kontroversi, Vatikan masih dapat meminta kesaksian bebas dari para kritikus kandidat kanonisasi. Demikianlah penjelasan secara singkat tentang pengacara iblis atau advokat iblis yang memiliki peran yang sangat penting di dalam gereja Katolik untuk pergelaran gelar orang-orang kudus. Ternyata gereja Katolik sekeren itu. Apakah Anda sudah lama mengetahui peran ini atau Anda baru saja mendengarnya? Dan bagaimana kesan Anda? Silakan tulis kesan Anda di kolom komentar. Terima kasih. Salve, Pace e Bene.